Halo teman-teman masumapel.com. Selamat sore, selamat datang di Masumapel Forum pada sore hari ini. Kembali bersama aku Mukarramatu Nisa, salah satu jurnalis masumapel.com. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui masumapel.com itu apa sih? Masumapel.com adalah salah satu media online di Bojonegoro yang berfokus untuk mengangkat isu-isu seputar Bojonegoro, baik dalam segi sejarah, tokoh, pendidikan, ekonomi, seni, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang menyukai jurnalistik, menyukai jalan-jalan juga, bisa ikut banget jurnalistik trip dari masumapel.com. Sekarang sudah jurnalistik trip ketiga, jadi teman-teman bisa menunggu info jurnalistik trip keempat selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti program jurnalis magang di masumapel.com dengan cara menghubungi email yang tertera di bio ataupun melalui DM Instagram masumapel.com. Nah, pada sore hari ini ya Masumapel Forum mengadakan live bareng sama Bapak Mukarram, salah satu pegiat seni di Bojonegoro, merupakan founder dari Krida Wirya, lembaga ekonomi dan ekraf. Kita akan membahas tentang senjakala seni tradisi, benarkah? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tetap stay di live ini. Baik, mari kita mengundang Pak Mukarram pada live sore hari ini. Sudah. Halo Pak Mukarram, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukarram dong. Aduh Pak lah. Ram. Gimana? Apa nis? Mas no. Aku sing do ngomong loh. Duh, cie jenenge padha dong. Iya, teman-teman memang nama kita sama ya, Mukarram dan Mukarramatu. Cuma kekurangan, aku kan kekurangan, jadi pendek kan Mukarram gitu aja. Nah itu versi ceweknya Mukarramatun Nisa. Iso podo. Aku ketemu pertama ya bingung. Duh, podo dong. Ini aku manggilnya Pak atau Mbak? Mas. Mbak jadi. Mas. Baik, Mas Karram. Iya. Mas. Oke, bagaimanakah kabarnya Mas Mukarram? Apakah sehat selalu, bahagia? Alhamdulillah sehat walafiat, bahagia, penuh rasa syukur dan keberkahan. Masya Allah. Nah, teman-teman, Mas Mukarram ini akan berbagi cerita tentang senjakala seni tradisi. Ini baru pertama kalinya Masumapel.com itu menggunakan diksi senjakala. Sebenarnya senjakala itu apa sih? Bagi teman-teman yang penasaran, tetap stay di live ini bersama Mas Mukarram dan Mukarramatu. Iya. Baik, Mas Mukarram boleh dong untuk kenalan dengan teman-teman yang bergabung pada live kita sore hari ini, namanya, terus kegiatannya apa saja sekarang, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Mukarram, yang bukan Tunisa. Ya, saya kalau dari Mas Nanang kemarin itu yang dari Mas Tumapel itu saya diperkenalkan sebagai founder atau pemilik atau pendiri. Lembaga Krida Wirya, lembaga seni dan ekonomi kreatif. Itu salah satunya. Ada beberapa lah yang saya lakukan, termasuk Sanggar itu, lembaga itu. Terus ada yang dulu sih saya
sama Mas Nanang itu juga terlibat dalam satu apa ya istilahnya kelompok lah itu. Terus sekarang lagi mendampingi teman-teman dari SMA 1, terus dari teman-teman yang mau ngobrol tentang berkesenian, hal-hal tentang senian dan budaya di Bojonegoro begitu, Nisa. Oke. Begitu Mas Mukarom sekarang ya. Tinggalnya di mana ini? Sementara ini saya lagi nunut istri tinggalnya di rumah Alamatnya, Mas. Menilo, Tuban. Rumah Menilo, Tuban. Berarti luar kota ya, jauh sekali luar Jauh sekali. kota, teman-teman. Menyeberang laut, samudra. Ya, samudra Bengawan Solo. Nah, Mas Mukarom, sebenarnya seni tradisi itu apa sih yang dimaksud dengan seni tradisi? Kalau dari pengetahuan saya ya, kita sharing aja ini, karena saya juga istilahnya tidak terlalu apa ya sehebat teman-teman yang di luar sana mungkin. Saya sharing. Kalau dulu sepengetahuan saya itu kesenian ada 3, mungkin di tari juga sama, di drama juga sama, di musik juga sama. Ada seni klasik, ada seni tradisi, ada seni modern, postmodern, dan ada seni abstrak atau apa kontemporer dan sebagainya. Kalau seni klasik itu apa seni yang memang dari akar dari segala kesenian, termasuk ada tari klasik di Keraton Yogyakarta itu dan sebagainya, wayang itu. Kalau yang tradisional itu terapan setelah dari seni klasik gitu. Dari setelah tradisional itu apa ya istilahnya terapan sub kedua setelah seni klasik, terus dari tradisional kemudian dikembangkan lagi ke seni modern, terus ke seni kontemporer, campuran gitu, terus abstrak lah gitu. Nah, kalau di Bojonegoro sendiri banyak nggak sih Mas seni tradisi yang sedang mungkin berkembang atau dulunya ada terus sekarang nggak ada? Yang dulunya ada sekarang nggak ada. Apakah ada? Mungkin kalau yang sepengetahuan saya sekarang mulai sedikit sudah terekspos lagi, sudah eksis. VR sama Ramanggi. Sorry. Ke-distract aku. Sekarang VR 22. Terima kasih. Wah, banyak ya fansnya? Enggak sih. Ya cuma itulah beberapa. Paling yo sak circle dhewe. Loh. Enggak lah. Ya, selamat datang bagi yang sudah ikut. Lanjut. Seni tradisi di Bojonegoro itu banyak sebenarnya yang dulu hilang atau kelem lah, istilahnya terbenam mati suri gitu. Ada seni sandur, ada seni ketoprak, bahkan sekarang ketoprak itu jarang main lah, jarang dipertontonkan atau dipentaskan. Ada seni gendruan ayon-ayon, ada wayang tengul, ada wayang krucil, terus banyak. Dulu itu mati suri memang tidak ada gitu. Terus sekarang kayak sandur sekarang sudah hype lagi, sudah banyak pentas-pentas. Terus ada ketoprak mungkin di daerah-daerah yang istilahnya masih hype ketoprak ya masih ada. Terus di mana Sumberjo atau Kedung atau Sekar atau mana mungkin masih ada. Terus gendruan ayon-ayon itu sekarang juga sudah jarang banget didapati, ada pentas gendruan ayon-ayon itu. Terus wayang sekarang kan anak-anak atau teman-teman itu kan yang ditahu atau lagi hype kan mungkin sandur, wayang tengul, apalagi karena tengul sekarang kan menjadi branding ikon dari Bojonegoro begitu. Tapi kan mereka jarang ketemu sama wayang krucil, terus sama gendruan ayon-ayon, reog itu, reog gendruan banyak sebenarnya. Terus ada okle sekarang itu yang menurut saya ada penyimpangan kesenian ya, atau penyimpangan bentuk itu di okle sekarang itu.
memang hype-nya masih ada, kata-kata Okle masih hype, tapi yang dilakukan teman-teman sekarang itu ini sudah ada perubahan banyak. Sebelumnya ya Okle ya itu bukan Okle sebenarnya, atau Patrol itu yang disebut teman-teman Okle. Nah itu happening-nya kata-kata Okle atau nama Okle itu hype, terkenal, tapi bentuknya yang mungkin kurang tepat. Berarti Gitu. Okle zaman dulu sama Okle sekarang itu sudah banyak berubah gitu ya, Mas? Iya, sangat berubah. Sebelumnya kan Daul apa Patrol itu loh, Patrol itu yang dibawa oleh entah dari mana asalnya, tiba-tiba menjamur di Bojonegoro gitu. Menjamur tentang Okle gitu. Loh, bentuk Okle Patrol itu. Nah, sebenarnya Okle bukan itu, kurang tepat lah. Ada bentuk Okle yang memang bentuknya pentas drama, tapi musik Okle-nya itu terbuat dari bambu semua. Dari Pak Darminto dan Mas Pak Pram Jagat Pramujita almarhum. Itu yang mungkin sekarang lagi tenar atau hype, tapi bentuknya agak menyimpang begitu. Tapi sebenarnya kayak gitu boleh nggak sih, Mas? Apanya? Atau sudah Okle kan dia kan sudah sangat berbeda ya dengan dulu. Nah sebenarnya itu boleh dimodifikasi seperti saat ini atau harus sesuai pakem, harus sesuai pakem yang gitu. Iya, nah itu. Kemudian ada tema Senjakala Seni Tradisi itu di situ. Itu menjadi polemik dan dilema bagi teman-teman ya. Teman-teman entah itu pelaku seninya, entah itu penikmatnya, ataupun senior-senior atau kasepuan-kasepuan yang memang sudah menggeluti kesenian itu. Sebenarnya kalau dimodifikasi itu boleh, tidak masalah, dan itu sesuatu yang keharusan gitu. Makanya yang saya ngomong tadi, ada klasik, tradisional, modern, postmodern, terus kontemporer, itu semuanya sah-sah saja bagi karya atau bagi tontonan ataupun pertunjukan. Tapi karena awalnya kita adalah klasik atau tradisional, ya ketika digarap modern atau dicampur atau dimodif, itu tidak meninggalkan dari tradisinya gitu. Tidak mengurangi atau tidak mengurangi bentuk ataupun esensinya. Jadi harus tetap ada, misal bentuk seni tradisinya Okle gitu ya. Kita ngomong bentuk tontonannya, terus kita ngomong tentang nadanya, kita ngomong tentang esensinya, kajiannya, itu harus tidak boleh dimodif ya nih. Gak oleh dimodif teman-teman gitu. Kayak sandur gitu ya, kayak sandur gitu. Misalnya sandur itu teman-teman sekarang itu banyak modifnya, banyak garapnya, banyak istilahnya ya, banyak pengembangannya lah. Tapi kan mereka tidak meninggalkan bentuk aslinya sandur dan esensi-esensi yang ada di dalam pertunjukan sandur gitu. Misalnya kayak tengul itu kan akhirnya sekarang ada tari tengul, ada yang ketoprak tengul dan lain sebagainya, itu kan juga pengembangan. Sah-sah saja itu karya, tapi kan mereka juga tidak akan meninggalkan tengul itu yang kayak gimana sih. Misalnya tengul itu terbuat dari wayang kayu, akhirnya mereka kalau joget atau nari ya kaku kayak wayang kayu, kayak gitu. Itu kan esensinya tidak berubah. Nah, kalau yang Okle sendiri sekarang itu Okle yang benar-benar original, yang belum ketambahan apapun, itu masih ada nggak sih, Mas? Sebenarnya masih ada di Pak Darminto Sobontoro, itu masih ada, dan teman-teman Mbah Mojo itu masih ada. Cuma memang tidak pernah terekspos, tidak pernah dipentaskan, atau mungkin belum dipentaskan atau belum diekspos gitu. Terus hari ini Okle-okle yang Patrol itu juga sudah mulai sadar lah, mulai menambahkan unsur-unsur bambu Okle itu alhamdulillahnya seperti itu. Nah, menurut Mas Mukarom, apa sih yang membuat Okle itu sekarang yang benar-benar original itu kurang dimainkan, kurang ditunjukkan, atau mungkin
karena faktor memang generasi sekarang itu kurang menyukai okle sehingga jarang yang melestarikannya, atau karena apa? Bukan. Apa ya istilahnya? Okle itu ya karena banyak apa ya? Banyak faktor yang mempengaruhi begitu. Mungkin kesulitan untuk membuat alatnya, mungkin mulai tidak, karena okle yang asli itu kurang serancak atau senikmat okle yang patrol itu, karena memang semuanya terbuat dari bambu kan. Nah, sedangkan yang lain bisa dumbreng gitu. Ya kalau okle kan tidak bisa. Itu salah satu faktornya. Yang kedua, kurang energi untuk ditampilkan, terus kurang rame, banyak hal lah tentang itu. Terus pengetahuan tentang okle sendiri ke masyarakat atau pemuda-pemuda atau penerus bangsa itu kurang. Gitu. Nah, dari versinya Mas Mukarom, dulu itu apa sih yang menjadi ciri khas seni tradisi di Bojonegoro? Maksudnya ciri khas seni Ya, di Bojonegoro. kayak mungkin Bojonegoro terkenalnya itu seni tradisinya sandur atau ketoprak gitu. Ada yang paling menonjol gitu loh dulu. Kalau setahu saya ini ya yang paling menonjol kalau di musik itu okle. Mungkin di lain tempat banyak musik yang hampir menyerupai dengan atau mungkin sama dengan okle, tapi mungkin penyebutannya beda. Kalau di Bojonegoro yang paling mencolok okle itu. Terus sandur itu juga di Tuban atau mungkin di tempat yang lain kayak Jombang, Banyuwangi dan sebagainya ada, tapi mungkin Bojonegoro lebih eksis itu. Terus kalau ketoprak di semua tempat se-Indonesia mungkin ada ketoprak ya. Gitu. Terus tengul itu juga kayaknya mungkin sama di tempat lain tapi penyebutannya tengul gitu. Kalau di sini wayang tengul gitu. Gendruan ayon-ayon juga sama. Sebenarnya kalau ciri khas di Bojonegoro sendiri mungkin ya. Kesenian itu kan dulu masif kan, dibawa kemana-mana. Nah, kita juga tidak tahu atau tidak ada pembukuan atau pendokumentasian atau biografi atau apapun lah, literasi yang mengatakan ini ada first time miliknya ini gitu, udah ada kan. Nah, mungkin kita ngomongnya ya sesuai penyebutan itu yang akan menjadi pedoman. Oh, ini aslinya Bojonegoro berarti wayang tengul. Sedangkan wayang golek itu bentuknya hampir sama kan kayak tengul gitu. Terus sandur itu di Tuban juga ada. Nah, itu kan kita tidak tahu itu asli Bojonegoro atau asli Tuban karena kita semuanya punya gitu. Gitu Nisa. Mungkin beberapa ada sih wayang apa ya. Ya begitulah, hampir sama sih kesenian di seluruh Indonesia itu. Cuma penyebutannya sesuai dialektika masing-masing lah. Kalau seni dulu dengan sekarang itu ada perbedaan yang sangat jauh nggak sih, Mas? Tentang perbedaannya tentang apa? Banyak hal lah. Kalau dulu sama sekarang ya banyak. Kalau dulu kan belum ada modernisasi kayak sound system dan sebagainya, terus belum ada panggung, hanya sekedar apa istilahnya dari rumah ke rumah ataupun lapangan gitu kan. Terus bentuknya juga berubah pasti karena mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak perubahan, misalkan dari segi cerita, misalkan dari bentuk estetikanya, terus ada misalkan dari performnya, bentuk performanya, terus dari kualitasnya mungkin juga berbeda. Terus dari yang paling kelihatan itu dari religiulitas apa ya nak ngomongin religiulitas itu loh, pokoknya secara spiritualisme. angel sok-sokan. Yang paling kelihatan itu dari spiritnya itu. Mungkin beda spiritnya. Kalau dulu orang-orang itu terlalu meyakini pentas ini harus A, B, C dan sampai Z lah. Kalau sekarang mungkin sudah agak hilang. Tapi ya tidak apa-apa, itu ya memang harus dilakukan perkembangan zaman memang. Begitu. Perbedaannya banyak. Tapi secara kondisi untuk seni tradisi di Bojonegoro saat ini
masih baik-baik saja atau sudah masih digalangkan untuk dilestarikan atau justru mengalami kemunduran, Mas? Nah, itu. Kalau saya ngomong kesenian tradisional di Bojonegoro atau kesenian di Bojonegoro itu ya baik-baik saja, harusnya akan semakin tambah makmur karena memang setiap tahun atau setiap zaman itu akan berkembang sesuai zamannya. Terus tapi di lain sisi kesenian di Bojonegoro itu juga mengalami sesuatu hal yang apa ya, istilahnya bukan kemunduran sih, kualitas mungkin ya. Secara kualitas esensinya yang mungkin berkurang ya, gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu kalau dari segi kondisi kesenian tradisionalnya memang harus baik-baik saja, baik-baik saja. Terus apa harusnya lebih makmur karena pemudanya hari ini banyak yang sudah minat. Kayak Oakley itu ternyata saya lihat beberapa kali itu yang punya itu ternyata anak-anak muda, luar biasa. Tinggal kita mengoreksi bentuknya. Terus Sandur itu pelakunya juga anak-anak muda sekali, termasuk Mas Diki Munyo, Mbak Ima itu dulu juga sama, Eka, Sofiatul, Bagus Cahaya itu pemain tok. Nah, Lutfi, terus ada pecinta juga Mbak Leli itu mungkin akan tambah makmur karena setiap zaman itu akan banyak peminat, banyak pelaku, asalkan yang peminat dan pelaku itu masih welcome lah, masih open minded tentang kesenian. Itu sih menurut saya. Menurut Mas Mukarom, apa sih yang membuat seni tradisi itu masih diminati di antara tren-tren musik atau pertunjukan modern kayak mungkin band-band sekarang, terus film-film populer gitu. Apa sih yang membuat seni tradisi ini terus selalu memiliki nilai lebih gitu untuk dinikmati? Oke, semua kesenian itu pasti punya pasar sendiri, market sendiri. Jadi kita juga tidak bisa istilahnya gini. Dulu saya sempat ngomong sama teman-teman itu gini, bisa enggak ya kesenian tradisional itu dikalahkan atau mengalahkan kesenian yang dari luar yang masuk ke daerah kita begitu. Saya pikir itu hal yang tidak perlu diperbincangkan sebenarnya. Kalau kita ngomong market ya, market atau pecinta gitu. Kesenian tradisional itu kalau alhamdulillahnya kita hidup di daerah, jadi lebih diminati, lebih masif misalnya. Kalau kita misalnya hidup di Jakarta, Bandung, mungkin ya balance antara kesenian tradisional dan kesenian yang datang dari penjajah gitu. Kalau di Bojonegoro masih aman sih. Contohnya kalau misalkan ada pentas reog gitu ya, itu masih banyak. Apalagi anak-anak muda sekarang, wah kalau ada orang-orang dadi itu senang luar biasa. Itu ternyata masih belum bisa mengalahkan, ternyata sudah bisa mengalahkan kayak teman-teman yang lihat itu sebelumnya lihat Sandur atau apa reog ataupun keroncong ataupun Oakley itu tetap tiktokan, pelakunya pun juga sama tiktokan kan. Tapi kan masih ada orang yang mau melihat dan melakukan atau masuk dalam kesenian tradisional gitu. Sebenarnya kan itu balance antara market kesenian dan market kesenian yang datang dari luarnya kita gitu. Begitu Nisa. Nah, menurut Mas Mukarom penting nggak sih dalam melestarikan kesenian itu kita turut mengikuti tren sekarang gitu. Semisal kayak Sandur, misal kita mau pentas, terus kita pemasarannya itu lewat konten-konten digital di media sosial kayak gitu. Perlu nggak sih sebenarnya? Perlu banget. Ya itu kita ngomong tentang, kalau ngomong kesenian itu sekarang ngomongnya tentang market dan cara untuk memarketing kesenian itu. Ya Lutfi apa tuh Banjaya. Omahmu tuh banding kowe kesenianmu ning Jonegoro lho. Aja ngapa omahmu ngandong ya, dhuwur gunung. Ya itu apa sangat penting Nisa. Jadi saya ngobrol berkali-kali sama teman-teman yang istilahnya sedang berproses sama saya itu,
ya memang harus melakukan sosmed itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat berpengaruh banget. Nah, misalkan nih kalau dulu kan Bende, masih tahu Bende nggak ya? Tahu yang nomik bapak-bapak Bende. Itu dulu kan Bende, trennya lagi Bende tuh. Promosinya lewat Bende. Nah, sekarang trennya kan lewat sosmed. Nah, itu contohnya teman-teman sekarang kalau ndak melek media atau ndak sadar tentang media atau sosmed itu ya akan stuck begitu saja, tidak akan ada yang lihat karena memang pasarnya hari ini marketnya adalah sosmed gitu. Nah, bisa tidak lewat sosmed tapi itu akan sangat lambat gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pentas, misalkan pentas apa nih yang disebarkan di sosmed pasti akan lebih menarik dan lebih banyak peminatnya begitu, Nisa. Nah, saya kemarin itu sempat apa ngobrol sama teman-teman jaranan kan atau reok itu. Ternyata mereka itu mempunyai komunitas yang sangat besar. Ketika satu kelompok pentas itu, misalnya kelompok A reok gini ya, itu yang datang itu dari kelompok yang lain dan itu sangat banyak. Nah, itu salah satunya adalah di Facebook. Wah, luar biasa itu. Chaos. Kalau pentas reok itu luar biasa. Saya heran itu. Nah, itu salah satunya contoh lah. Misalnya reok itu sangat raket di komunitasnya karena satu ya sosmed itu. Bayangkan kalau misalnya di sini di Menilo gitu, pentas kelompok A ya, dikabari lewat WA, terus nanti bisa di Facebook dan sebagainya. Yang dari Tulungagung, yang dari Kedung Adem, dari Sekar, dari mana datang menuju ke pentasnya, itu luar biasa. Nah, itu yang saya kemarin itu ngobrol sama teman-teman, itu yang perlu dilakukan sama komunitas yang lain karena memang itu apa ya istilahnya sangat membantu dan mempengaruhi kelangsungan hidup seniannya gitu loh. Itu. Berarti di era modern ini dalam melestarikan seni tradisi dan menjaga esensinya itu kita ada tantangan yang lebih besar ya Mas. Kita harus melek digital juga, kita harus belajar buat konten-konten menarik tentang seni juga. Berbeda dengan era dulu ketika kita mau pentas ya sudah cukup lewat Bende gitu sudah cukup gitu. Tapi pada hari ini kalau kita nggak mau melek sosial media ya kelestarian itu mau nggak mau akan menuju senjanya. Ya benar. Nah itu dia. Senjakala kesenian tradisional itu ya apa istilahnya? Yang memegang itu ya yang sekarang lagi melakukan berproses kesenian itu. Contohnya banyak tantangan hari ini dan akan semakin banyak di ke depannya yaitu kalau dulu sebenarnya effortnya sama sih apa ya istilahnya yang dilakukan hampir sama tingkat kesulitannya, kesusahannya dan ribetnya hampir sama. Cuma semakin hari kan kita akan semakin dimudahkan tuh secara publikasi, tapi kan sebelum publikasi itu kan akan tetap semakin repot membuat konten dan sebagainya. Hari ini kesenian tradisional yang masih eksis itu kesenian yang masih eksis juga di media sosial. Tidak bisa kalau kesenian tradisional yang tidak punya media sosial akan eksis, sulit. Bisa tapi ya sulit, agak sulit untuk mempromosikan atau orang tidak tahu apakah ini masih ada atau tidak atau ini lagi mati suri atau tidak. Memang tidak ada aktivitas. Contoh kecil misalkan kalau kita ngobrol tentang promosi di media sosial, kita tidak tahu nih genderuwo ayon-ayon itu masih ada atau enggak sih di Bojonegoro gitu. Ya sepengetahuannya teman-teman kesenian tidak pernah ada karena memang tidak ada di media sosial kayak gitu. Sedangkan sebenarnya kesenian genderuwo ayon-ayon itu masih ada di daerah, misalkan di Margomulyo atau dimanapun itu. Tapi kan karena tidak ada media sosial, jadi orang-orang tidak tahu, oh genderuwo ayon-ayon itu sudah tidak pernah pentas nih. Beda lagi sama okle, reok, terus sandur yang sekarang lagi happening. Reok itu
dimanapun tempatnya atau apa semakin tahun itu akan tambah jumlah komunitas reog. Kemarin itu Bojonegoro itu tercatat banyak hampir 50-an lah itu komunitas reog, padahal reog sendiri itu bukan dari Bojonegoro. Why gitu. Itu kan dari Ponorogo kan ya. Terus kenapa kok bisa masif gitu. Nah, itu kan suatu pertanyaan juga. Hype-nya, terus promosinya, terus lingkarannya, circle-nya, itu yang perlu kita pelajari di reog itu. Terus sandur misalkan, sandur dulu itu kita hanya getuk tular itu ya dari mulut satu ke mulut yang lain dan mulut-mulut berikutnya. Tapi sekarang kayak sandur kembang desa, sandur apa cerdas repet itu kan sekarang punya sosmed dan sosmednya juga lagi aktif banget. Jadi orang-orang pun yang tidak pernah lihat sandur juga akan tertarik, loh ini apa yang kuliner sandur ya, oh ternyata sandur bisa enak, sesuk ngerti aku pengen gawe acara dan sandur. Akhirnya kan begitu, ada niatan begitu. Kayak keroncong hari ini kan tidak ada tuh keroncong yang misalkan aktif banget di sosmed gitu. Beda sama band atau orkestra gitu ya yang punya sosmed gitu. Sosmed itu satu promosi yang paling penting, yang kedua itu ya pendokumentasian, publikasi dan sebagainya itu penting. Sosmed itu adalah kunci sekarang, bukan kunci masalah kunci keseniannya ya, tapi kunci untuk marketing atau promosinya gitu. Di antara seni-seni tradisi itu jujur aku memang belum pernah nonton atau belum pernah tahu yang guyon ayon-ayon ya Mas namanya. Gendruan ayon-ayon. Beran. Gendruan ayon-ayon. Ya, aslinya dasarnya ya gendruwo kuwi. Kan ngerti gendruwo tau, gendruwo kuwi setan. Jadi wong Jawa kan gendruwo setan. Terus kok bisa gendruan ayon-ayon itu ceritanya gimana? Nah, itu apakah itu ada gendruwo? Ya, secara teknis, secara pertunjukan ya apa ada topeng gendruwo gitu, apa bukan aku yo ora bentuknya gendruwo sih ya. Maksudnya ada apa satu orang atau dua orang itu pakai topeng yang kemudian wujudnya aneh, menyerupai gendruwo mungkin ya. Yeah. Implementasi gendruwo gitu. Nah, itu pakai apa baju kadut ngerti gak ya? Sarung goni. Tahu. Mas Karom buat kelas anak-anak TK SD dong biar generasi juga bisa belajar sejak dini. Wah, iya apa Mbak ya? Sangat siap Mas Karom. Ya pengen sih Mbak. Tapi tantangannya besar, Mbak. Nanti disangga bareng-bareng. Ya, bisa. Apa disonggo? Disangga itu berarti apa ya? Disangga, ya disonggo bareng-bareng. Saiko proyo lah. Mungkin lah Mbak, nanti bismillah lah. Atau ada teman-teman yang sekarang itu masih apa? Masih teman-temanku sing wis menjamur Mbak. Wah, pakai itu. Mas Kocin dan teman-teman sudah serepet, Mas Takim, Mas Kolis itu wis siap ready. Nah, aku ketoke kok kudu ngawali awalnya. Ya itu Mbak Leli. Makasih Mbak Leli. Terus kita lanjut Miss. Apa ya? Gendruwo ayon-ayon ya itu tentang gendruwo, topeng gendruwo gitu. Terus kenapa disebut ayon-ayon? Karena iringannya memang ayon-ayon joget gitu, ayon-ayonan. Oh, berarti kalau secara detail secara detail ya, bukan ayon-ayon itu tembang gending. Kalau secara detail mungkin ada Pak Gatot itu atau senior saya Pak Diuban dan lain sebagainya atau mungkin Pak Agus Sigrot apalah. Itu banyak yang tahu tentang gendruan ayon-ayon. Setauku berarti itu sih. Semacam drama gitu ya, Mas? Drama bukan? Bukan. Dia kayak reog. Kayak reog. Jadi bentuknya kayak reog, cuma memang ada gendruwonan nih. Ya ada jaranane, ada apa? Ada jaranan, ada apa itu? Iringan nih, gamelan, cuma terus ada
gendruwone itu. Gendruwone nanti ada adegan gitu kayak drama aja. Ada kayak kesurupan gitu nggak? Nggak. Ada, Apa ada, ada? ada nih Sam. Kalau dulu itu fungsinya gendruwo ayon-ayon itu hanya sebagai pertunjukan saja atau memiliki fungsi lain, Mas? Kalau kesenian tradisional, halo Mukarram bersaudara, halo Mas Rumpoko, jauh-jauh dari Bali. Mukarram bersaudara dong. Ini berarti Mukarram saudari sama Mukarram saudari. Oh ya, betul. Ya itu. Kalau kesenian tradisional hampir semua ya nih dan teman-teman semuanya itu multifungsi kalau dulu. Kalau dulu tidak hanya sekedar menjadi tontonan, ya bisa jadi tuntunan, terus ada semacam keyakinan kalau itu akan menjadi tombol gitu, kayak gitulah. Terus untuk bersyukur, berdoa, menjadikan doa kepada Tuhan, wujud syukur kayak gitu. Semua kesenian tradisional semacam itu, termasuk gendruwo ayon-ayon. Kalau gendruwo ayon-ayon ini kan sepertinya dari namanya itu kan lebih apa ya? Lebih mengandung sebuah kemistisan daripada sandur, daripada okle dan lain sebagainya. Atau apakah karena itu makanya gendruwo ayon-ayon ini hampir mendekati senjakala, Mas? Mungkin bukan sih ya. Apa mungkin iya? Bisa jadi iya, bisa jadi bukan. Kalau bisa jadi iya ya karena memang gendruwo ayon-ayon itu memang masih secara mohon maaf ya, maksudnya secara bahasa masih mistis gitu. Masih meyakini sesuatu hal yang mistis-mistis gitu. Terlebih pelakunya kayak gitu, Pak Gatot dan lain sebagainya. Mungkin itu. Yang kedua ya tadi karena tidak ada publikasi tentang senian itu. Ini dari Eka STN. Oh ya, Eka. Sekarang gendruwo di grup jaranan masih ada, tapi cuma beberapa dan performnya cuma pas pambuka sesaji. Pambuka sesaji itu berarti kayak semacam pembukaan gitu ya, Mas? Ya, pembukaan. Jadi pembuka sesaji itu ya untuk awal-awal istilahnya untuk bakar dupo dan itu menyan itu loh. Jadi pembukaan sesaji itu. Memang sekarang di Bojonegoro itu sudah mulai ditambahi gendruwo ayon-ayon ya. Karena memang ya Bojonegoro reoknya yaitu gendruwo ayon-ayon itu. Nah, alhamdulillah karena memang pelaku-pelaku reok Bojonegoro itu juga mulai kreatif ya, biar tidak meninggalkan Bojonegoro terlalu banyak atau memasukkan reok Ponorogo terlalu banyak, akhirnya ditambahi dengan gendruwo ayon-ayon, iringannya tentang dodokan gitu. Gendruwo ayon kan ada itu iringannya juga. Nah kayak gitulah. Nah sekarang lebih ke arah itu kreativitasnya. Nah itu juga sangat membantu untuk kesenian tradisionalnya. Nah, dulu itu kan setiap seni tradisi itu kan terkenal dari kemistisannya. Nah, apakah kesenian sekarang itu masih mengalami hal-hal mistis seperti itu, Mas? Mungkin masih menjalankan tradisi-tradisi yang itu dianggap mistis dan lain sebagainya, atau perlahan sudah mulai ditinggalkan, atau mungkin hanya cukup sebagai sejarah gitu? Kalau secara keyakinan mungkin apa ya? Ada yang ditinggalkan dan masih kekeh banget membawa keyakinan itu. Itu masih ada lah. Cuma memang apa istilahnya eksistensinya tidak sebegitu kayak dulu lah. Tetap masih ada kayak sandur itu harusnya masih tetap dipertahankan, tradisi-tradisi yang memang secara mistis, tapi sekarang hampir kalau di sandur ya hampir 80% mungkin ya, atau 70% sudah ke arah modern banget sih.
Kalau di reok apa itu masih karena itu memang spiritnya mereka. Kalau Mas Mukarom sendiri termasuk orang yang masih menjalankan itu atau gimana nih? Wah itu Misal sebelum pentas sandur itu harus puasa dulu kali atau bertapa wah dulu di Sungai wah Bengawan Solo. wah wah seru ini. Ayo aku ya karena raiso ya rano. Abad. Kalau Oh, kalau mulai berarti dari zamanku wis gak enak ya. Bukan gak enak sih. Sudah hampir tidak dilakukan atau beberapa keyakinan kayak harus puasa. Kalau apa mandi mandi besar atau junub atau bersih secara apa badan eh, masih dilakukan. Terus malam Jumat lagi itu tidak boleh untuk pentas ya masih dilakukan. Terus orang yang haid atau anak-anak yang haid itu juga tidak boleh masuk blabar itu masih dilakukan. Terus banyak. Tapi kalau saya enggak lah nih. Saya tidak kuat. Puasa Ramadan bolong-bolong. ups. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, Tapi makanya itu juga faktor nih. Maksudnya juga faktor kenapa kok itu sudah tidak pernah dilakukan ya salah satunya karena penerusnya tidak kuat melakukan lakunya orang-orang di Bien gitu loh. Sangat susah. Bukan sangat susah sih, memang harus butuh hati yang bersih, keyakinan, pikiran dan niat yang bulat dan banyak hal. Tapi kayak ritual-ritual kayak gitu antara seni tradisi satu dengan lain itu hampir sama atau ada perbedaan yang signifikan sih Mas? Misal kayak dulu kalau mau pentas sandur itu harus ABC, sedangkan kalau mau gendruwo ayon-ayon itu harus EFG gitu. Atau hampir Wah, semua kesenian itu ya kayak sebenarnya ritualnya sama gitu. ya. Kalau kita hidup di tanah Jawa, pedomannya sama sih, sama semua mungkin. Pasti sama lah, karena pedomannya satu kan, kepercayaan Jawaisme. Itu hampir sama. Cuma memang ada beberapa hal yang memang tidak sama di satu kesenian dan kesenian yang lain karena mereka juga punya keyakinan versi mereka. Kayak misalkan kita sepakat nih, 1+1 sama dengan 2. Yeah. Nah, tapi aku punya metode lain, misalnya 1+1 sama dengan 11 karena angka 1 ditambah angka 1 harus dijajarkan sama dengan 11. Kayak gitulah. Nah, itu. Padahal ilmu dasarnya ada kan, tapi 1+1 sama dengan 2 kayak gitu. Nah, mereka juga sama, ilmu dasarnya Jawa, kepercayaan Jawa kayak gimana itu dasarnya dan mereka juga punya keyakinan atau kepercayaan sendiri menurut pribadi mereka dan kelompoknya begitu. Kalau kayak gitu itu ada pakem yang tertulis atau itu hanya dari pembicaraan yang secara turun-temurun gitu? Nah, itu menarik. Semua hal yang dilakukan oleh kesenian tradisional sampai sekarang itu apa ya istilahnya tidak dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak banget literatur tentang itu. Kalau dulu tidak pernah, itu adalah ilmu titen. Kalau orang Jawa ngaran ini ilmu titen. Ilmu titen ya ilmu untuk apa? Untuk mendengarkan dan bertutur. Jadi misalnya simbah ngomong karo bapakne iki kok ngene pentas sandure dan bapakne ngomong karo anake kok ngomong karo anak eneh dan lain sebagainya. Terus setiap pelaku kan pasti dari kecil kan ikut atau di dalamnya pertunjukan kan pasti mereka juga di memorinya soroku ngene dan sebagainya kayak gitu, memori titen lah gitu. Kalau secara buku udah ada sih kalau dulu misalnya apa tata cara gini tidak ada. Wong kayak sandur yang saya ikut itu semuanya dituturkan oleh Simbah Kadi. Tidak ada Mbah Kadi buka buku, tidak ada. Mungkin di Reak juga sama. Simbah ini Mbah Yasa almarhum misalkan tidak ada membuat buku apa tata cara pedoman reok gerak apa gitu kan tidak ada. Mungkin ya secara titen itu tadi tutur lah.
Kalau sekarang udah ada kayak pembukuannya belum Mas? Misal kalau sandur itu harus kayak gini-gini pakemnya, bajunya kayak Ada, gini. ada. Oh, sudah Kalau ada sekarang ya banyak berarti. banget. Kenapa? Oh, berarti sekarang sudah banyak banget ya? Banyak banget. Apalagi skripsi dan lain sebagainya, wah banyak banget. Buku juga banyak. Di kesenian sekarang itu alhamdulillahnya banyak referensi literasi di teman-teman yang mulai membukukan itu luar biasa sih. Itu juga akan menjadi catatan sejarah yang luar biasa gitu. Ah, Gitu. menarik kalau sudah ada semacam pembukuan karena kayak sudah bisa diturun-temurunkan gitu loh Mas. Ya, benar. Nah, itu akan menjadi kalau kalau kita ngomong kita peduren ya. Itu akan Hmm, menjadi pedoman lah. Itu akan menjadi pedoman. Oh, sandur ternyata gini. Apalagi kan sekarang di YouTube apa-apa kan sudah ada tapi. Jadi lebih benar-benar. enak lah. Lebih enak. Tidak kuat sama lelakunya atau takut dipandai sebagai pentas pemujaan, Mas. Apa ini sih? Mas Rumpo kok. Oh iya, gimana nih Iya, Mas Mas. pertanyaan yang sangat I, menarik. Tidak kuat lah, sama iya, lelakunya Mas. atau takut dipandang sebagai pentas pemujaan Mas? Wow, It, iya, ini luar biasa sih. luar biasa. Mas Rampok luar biasa. Memang orang ini biasa di luar, memang Oke, makanya luar biasa. Tidak pernah di dalam di luar terus. oke, oke. Jadi buka, ya tidak kuat sama lakunya. Iya, karena banyak lah Mas. Apa laku yang harus dilakukan sama orang-orang dulu itu banyak dan bisa, cuma membiasakan istiqomahnya itu loh yang susah. Terus tanggungannya itu yang berat. Misalnya nanggung apa ya? Nanggung hajat orang banyak, misalkan yang pentas sandur atau pentas reok atau pentas sokle itu kan orang orang tidak hanya satu dua, itu kan juga banyak resiko lah, itu yang berat. Terus sebagai atau dipandang takut sebagai pentas pemujaan, itu juga sama. Itu juga iya. Soalnya begini, saya pernah ngalami ya nih, dan teman-teman yang ada di siaran langsung, saya pernah ngalami ada anak itu, saya dampingi anak gitulah Hmm. di suatu sekolahan, dia tak suruh ikut sandur gitu. Ada orang tua mereka yang melarang karena stigma lama gitu. Tidak tahu sandur itu sudah ada melewati beberapa bentuk gitu. Mereka masih ada stigma lama lah. Stigma lamanya yaitu masih pemujaan, masih ada dadi-dadi, terus masih ada apa ya istilahnya sesaji dan lain sebagainya begitu. Nah, itu apa? Itu menjadi apa masalah dulu. Tapi sekarang ketika sandur sudah masif dengan bentuknya, ya sudah tidak menjadi masalah lagi. Dan sandur sekarang kan sudah mengalami transformasi yang banyak. Terus itu yang saya kemarin itu discuss juga sama, kenapa Reo kok masih bisa melakukan itu, terus terus sandur, terus apa yang lain kok tidak bisa. Nah, itu kembali lagi ke circle-nya gitu, ke yang pelakunya itu sebuah pilihan istilahnya. Itu menarik juga, kenapa kok reok itu masih sesaji dan masih kental dengan mistisnya, sedangkan yang lain-lain kok enggak. Ya itu suatu pilihan itu tadi. Terus mungkin marketnya mereka ya begitu. Terus nanti sadar juga begitu, reok juga begitu, dan lain sebagainya. Itu juga menarik. Bukan masalah tentang pemujaannya ya, tapi Hmm. mungkin mereka punya spirit yang lain lah, begitu. Bukan artian kita terus memandang secara, kalau dulu kan kasusnya banyak yang eh, eh, maaf ya, mengkafirkan atau memusyrikkan itu kalau dulu. Sekarang kan semakin open minded, tidak banyak negatif thinking dan sebagainya, mungkin begitu aman sih. Nah, ada pertanyaan lagi dari ini Mas ya Rumpoko ini. Bener ya Mas ya? Ya. Ya, cowok. Misal sebelum pentas makan paku dulu itu gimana Mas? Nah, itu esensinya itu memang sebagai ritual untuk mungkin pentasnya lebih lancar atau gimana Mas? Dan itu kayak nggak bisa masuk logika nggak sih? Manusia makan paku gitu.
Ya, itu kan kalau kalau kita ngomong tentang kesenian tradisional yang dulu dengan penuh in yang secara logika itu tidak bisa diterapkan di pentas itu. Kalau pentas apa kalau kesenian dulu ya, ya sangat-sangat tidak relevan sama logika. Misalkan mereka makan paku, meskipun itu ada teknisnya ya, ada teknik yang akan dilakukan gitu. Tapi kan secara orang awam kan, wah keren nih, wah keren. Mangan apa? Paku, mangan beling, mangan kocok, mangan kancane, nikung kancane, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah itu kan keren itu. Mangan pitik, itu sak gete-gete. Wah itu apa hal yang tidak dimasuk di logika lah. Nah, itu bukan ritual sih kalau saya. Itu kalau nah itulah kelebihannya orang dulu itu. Dia membuat sesuatu hal yang yang kemudian pertama dan seterusnya itu akan sangat heran dan akan sangat kenapa yuk, wah sangat yuk, ya itulah yang menjadi apa ya, bagi saya sampai sekarang itu pertanyaan, kok iso ya mau mikir kayak ngono. Terus di semua kesenian tradisional pasti ada itu. Tapi kayak gitu Gimana? itu sebenarnya dimakan asli apa gimana, Mas? Itu Emang ada ditelan teknisnya, gitu? bukan sih, bukan. Ya. Mungkin ya, sepengetahuan saya itu ada teknisnya, Misalkan ngomong makan apa kaca itu, kaca ada teknisnya. Kalau paku saya belum menemukan teknisnya. Mungkin dimakan di dalam dibiarkan atau mungkin di mana enggak tahu. Kalau yang makan kaca itu sudah ada teknisnya, makan kembang juga ada tekniknya, makan ayam hidup itu juga ada teknisnya. Gitu sih. Itu di sisi logika loh ya. Kalau di sisi yang non logika ya pasti ada. Kita wallahu alam, kita tidak tahu apa caranya gimana mereka. Kalau orang Jawa kan surupan, kalau bahasa Indonesianya kan orang-orang itu kan ngetrans. Ya, kayak dari manusia menjadi apa gitu, terus jadi trans begitu. Boleh tahu nggak Mas teknisnya dalam memakan beling kayak gitu, boleh tahu nggak? Wah, lah itu saya belum pernah melakukan semuanya sih. Sing aku ngerti ini, sing tahu nyoba ya, maksudnya sing tahu nyoba gue, atau aku takut kancaku gue, aku sing tahu nyoba kembang itu tahu. Memang ada beberapa kembang sing memang dimakan itu tidak masalah, terus ada kembang yang memang jangan dimakan dan sebagainya. Kalau beling dan sebagainya itu kata teman-temanku ya ada teknisnya teknik untuk memakannya ketika di mulut itu. Itu ada misalkan dimakan pertama terus kemudian dikunyah, terus dimakan kedua dia sambil melepehkan yang dikunyah tadi, itu juga bisa. Terus itu belingnya juga beda, belingnya kayak beling neon dop itu loh. Neon dop itu berarti yang enggak menusuk, maksudnya enggak apa ya? Enggak luka kan ada gitu. Tuh bolam yang panjang itu loh, neon. Nah, kan rata-rata belingnya itu, kayak itu beling juga belingnya tidak sembarangan kan. Nah, coba kalau belingnya sembarangan ya pasti mungkin juga susah. Tuh. Tapi nggak pernah ada yang mengalami semacam nanti makan beling terus ininya berdarah gitu, nggak ada ya Mas? Kok setahu saya belum pernah. Urung tahu ya, apa krungu bermangan beling tiba-tiba nanti ke rumah sakit apa ada bermasalah di ronsen terus ada belingnya di dalam, itu kok belum pernah dengar cerita. Apalagi mulane guyonane wong cacah dibiyen zamanku ya. Oh, apa jenis timbang ngising beling. Kok tidak pernah. Itu hanya kiasan. Saya belum pernah ngising beling terus tahu. Astagfirullah. Tapi kalau sekarang masih nggak sih Mas? Apa itu? Masih ada nggak sih orang yang masih makan paku, makan beling? Masih kayak gitu, lah, masih lah. Oh, masih. Ya? Di Riau masih ada itu. Di Sandur yang mungkin belum ada yang siap, atau
di kesenian lain yang setahu saya yang berbau reog itu masih pakai itu. Masih pakai itu semua. Keren ya. Keren banget. Nah, orang di Bian ini luar biasa nih. Luar biasa spiritnya, spiritualnya, luar biasa keyakinannya. Itu kalau tidak dengan keyakinan yang penuh dan nekat bulat tidak bisa loh itu. Oke. Sama kayak kita mau renang gitu kan, renang ning gawan karo ning ngene kolam renangnya beda. Nah, kolam renang kan sudah pasti yakin lamun sakmene. Ning anggere nek ngene apa ya nek nang nginsan nek gawan ngono kan urung ngerti medane, nek ora duwe keyakinan pasti ora ngarah wani. Kenter. Nah, ada pertanyaan lagi dari Mas Rumpoko. Aktif sekali ya Mas Rumpoko. Mas Rumpoko. Iya. Mas muka dong. Kalau secara visual atau dari sisi atraksi, adakah perbedaan gendruwo ayon-ayon dulu sama sekarang? Ada perbedaannya nggak Mas Mukarom? Mas Muka deh. Apa itu? Itu perbedaan antara sisi atraksi atau visual dari gendruwo ayon-ayon era dulu sama era sekarang. Kalau secara gendruwonya atau topengnya atau enggak ya. Mungkin secara segi performanya yang agak berubah ke modernisasi ikut zaman itu gitu. Oke. Tidak mengikuti pakem-pakem dosa gak Mas? Sebagai imam. Yo gak melok pakem kuwi ora bukannya dosa ya apa ya? Apa ya? Ada pakem yang memang itu harus dilakukan. Fardhu ain lah istilahnya. Ada pakem yang misalkan fardu kifayah itu juga ada. Itu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gak dosa, Mam. Wah, koyo opo ya. Sehat Pak Mukarom. Makasih Romi Hutapea. Sehat-sehat Pak Mukarom dan Mbak Mukarom. Nah, ini ada lagi Mas, lucu banget ini. Kesurupan makan mie ayam boleh enggak Mas? Atau ada tekniknya lain? Oh, berarti kalau biasanya kesurupan itu makannya beling, paku. Ini kesurupan makan mie ayam gitu, boleh? Ada ya? Kesurupan makan mie ayam ada ya Mas? Enggak ada? Ya, mungkin ada ya, tapi itu reok dagelan jenis. Ya gak apa-apa, kesurupan mangan bolu ya oleh. Enak tenisnya mangan mie ayam kuwi nak pengen lawaran ya diulet sih. Wah, kudu ndelok tutorial YouTube Imam. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Pertanyaan dari Mas Rumpoko ini kok menarik ya? Ya, memang wongnya kritis gitu. Oh, luar biasa. Gitu. Kritikus seni. Mana saiki ning Bali? Oh, gitu. Salam dari Bojonegoro ya, Mas Rumpoko. Tapi aslinya Bojonegoro ya, Mas Rumpoko ini? Ya, aslinya dia mau nomaden dia. Oh, oke. Aslinya Bojonegoro tapi nomaden dia. Jika hal-hal yang seperti jika hal-hal dalam kesenian mungkin ya harus hilang seiring waktu atau dipaksa dihilangkan, kira-kira sebagai pelaku seni Mas Mukarom ini ikhlas nggak atau ada opsi untuk mempertahankan dan diterima? Oh mungkin semacam kayak sandur itu dulunya harus kayak gini, terus sekarang itu kayak harus dihilangkan atau mungkin dipaksa dihilangkan. Itu menurut Mas Mukarom itu sebagai pelaku seni tradisi nih, ikhlas nggak Mas? Pertanyaannya rampoknya kegelisahan bersama. Kuwi kegelisahan bereng. Jadi gini nih, sebagai pelaku ya mungkin ada tidak ikhlasnya kalau pakem itu memang dikurangi atau sengaja dihilangkan atau memang harus dihilangkan mengikuti perkembangan zaman. Kalau secara batiniah itu ya memang ada tidak ikhlasnya atau mungkin kok gini sih, bukan tidak ikhlas ya, itu apa ya, nyinyir gitu. Kok ini toh, oh gak ngene, iki gak sandur gitu. Nah itu ada semacam itu, tapi apa ya, ya kita juga harus welcome dengan perkembangan zaman kan. Nggak bisa kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau saran saya ya bagi semua pelaku yang masih berproses dan akan terus melanjutkan ilmu kesenian sandur turun temurun sampai besok ya,
kalau bisa jangan sampai menghilangkan pakem-pakem, bukan menghilangkan pakem-pakem ya. Ada pakem yang memang harus dihilangkan, itu mengikuti perkembangan zaman banyak. Terus ada pakem-pakem yang tidak harus dihilangkan juga banyak. Nah, itu harus bisa memilah antara esensinya dan bentuknya. Itu yang mungkin harus belajar lebih banyak tentang apa yang diproses dulu dengan kesenian tradisionalnya itu. Esensinya, terus filosofinya, terus kenapa kok harus A, kenapa harus B. Nah, itu kalau misalkan mau dirubah tanpa menghilangkan esensi, itu juga tidak masalah karena esensinya sama gitu. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah mengobrol 1 jam lebih, Mas Mukarrom. Nah, dari obrolan kita dari tadi itu, aku bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya senjakala seni tradisi itu belum mencapai senja loh. Dia masih digaungkan secara masif, dia masih dilestarikan, meskipun ada beberapa pakem yang itu harus mungkin dirubah untuk menyesuaikan zaman, terus ada beberapa yang harus ditambahkan untuk menyesuaikan era sekarang juga, tapi pada dasarnya seni tradisi ini masih hidup, masih dilestarikan, dan dia masih banyak peminatnya gitu. Kalau menurut pandanganku dari pembicaraan kita tadi. Menurut Mas Mukarrom sendiri, apakah memang benar bahwa senjakala seni tradisi ini belum benar-benar senja, atau belum mencapai titik hampir ke tenggelamnya, hampir ke kegelapannya lah, pulangnya betul. Menurut Mas Mukarrom gimana? Iya, kalau saya kesenian tradisional itu akan terus senjakala. Kalau saya akan terus di senjakala, tidak akan mengalami ke petang maupun akan mengalami ke terang gitu. Akan tetap di senjakala, dan pada masanya akan tetap fluktuatif kan. Fluktuatif itu ya akan mengalami perputaran seperti hanya matahari begitu. Ada yang senja, atau nanti ada suatu ketika akan gelap tapi akan terang kembali esokan harinya gitu. Akan semacam itu, tapi sekarang ini mungkin akan stay di senjakala karena masih ada eksistensinya, kesenian itu masih ada, terus pelaku-pelakunya masih berproses dan masih mengikuti perkembangan zaman kayak sosmed dan sebagainya masih ada. Cuma secara fluktuatif performanya mungkin agak berkurang dan lain sebagainya kayak gitu. Begitu, Nis. Nah, sebelum kita mengakhiri live pada sore hari ini, boleh dong Mas Mukarrom dikasih kata-kata gitu untuk anak-anak generasi sekarang untuk melestarikan seni tradisi khususnya di Bojonegoro, atau untuk pelaku-pelaku seni supaya biar lebih semangat menggaungkan seni tradisi Bojonegoro gitu. Semoga modernisasi tidak merubah originalitas standar ya Mas. Amin. Semoga Mas Rampok itu tanggungan kita bersama lah. Bagaimana untuk bisa memberi apa ya istilahnya, pagar biar tidak modernisasi itu menghilangkan originalitas. Wah, itu kata-kata hari ini adalah ada dulu petikan dari bapak saya, kesenian itu adalah sebuah pilihan. Nah, kalau kita bisa memilih kesenian, ya bagus. Karena kesenian itu sebenarnya ngomong apa sih? Logo. Allah. Aslinya deh, kesenian itu kan sebuah pilihan. Sama halnya kalau kita ngomongin, kalau kita bisa berkecimpung di kesenian atau menggali seni tradisi itu lebih lagi, banyak hal yang ditemukan tidak hanya sebagai hiburan, tapi kesenian itu ya diri kita, dan diri kita itu juga tidak akan terlepas dari kesenian itu sendiri. Nah itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman berproses di kesenian tradisional, yo nyatus-nyatuse 100% untuk berproses di kesenian tradisional. Terus kalau di kesenian tradisional jangan memandang tentang seberapa banyak kesenian tradisional memberimu, tapi seberapa banyak kamu memberi
ke kesenian tradisionalnya. Begitu. Biar ada mutualisme antara kesenian dan kamu sendiri. Banyak itu. Oke. Kesenian juga Suatu termasuk yang spiritualisme, intelektualisme, emosionalitas. Ya, ini wis kabeh nek kesenian. berarti kesenian ini memang kompleks banget ya Mas, mencakup Kompleks banget. semua elemen-elemen kehidupan. Ya, bener kompleks banget. Jadi kesenian itu orang ngono donya cilike begitu. Nah, maksudnya nanti mau kesenian itu mau A, B, C dan Z itu sebuah pilihan, kembali lagi ke pilihannya yang melakukan, yang proses. Kalau keseniannya sendiri semacam kayak dunia ini yang menjalani bagaimana begitu. Oke. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini Mas. Obrolan kita tentang senjakala seni tradisi. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Mukaram sudah mau berbagi banyak hal, sudah mau bercerita banyak hal, sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi ke teman-teman tentang kondisi seni tradisi saat ini khususnya di wilayah Bojonegoro. Aku ucapkan juga permohonan maaf apabila selama membawakan live ini ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang berkenan. Aku mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sama, saya juga minta maaf kalau ada salah kata dan sharingnya, mohon maaf agak burik karena saya lupa pakai filter tadi. Ramon aku filter mau. Bisa. Ya begitu Nisa. Terima kasih Mbak Mukaram, Mas Mukaram. Mas Mukaram Nisa. Terima kasih juga Mas Rumpoko dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada live sore hari ini. Nantikan live Mas Sumapel Forum di minggu-minggu berikutnya hanya di Instagram mastumapel.com. Baik, jangan lupa follow mastumapel.com dan aku gak usah gak apa-apa sih. Yang penting mastumapel.com itu luar biasa. Semoga akan menjadi media sangat besar termasuk Mbak Mukarramah Nisa. Mari. Saya nggak pengen besar-besar Mas, soalnya lagi program diet ini. Ya, jangan mukanya ya deh lalu ya. Jangan. Kalau kamu besar bahaya nanti. Nah, iya. Di 50 sampai 60 kilo aja ya. Semoga saja. Baik, izin di shaming. Ini maaf ya teman-teman, memang seperti inilah warga Bojonegoro. Wong ben ngerti nak jeneng padha kuwi mesti kelakuan rodok padha sih. Cuma beda casing ngono tok. Pokoknya sing jenenge Mukaram tak follow kabeh Mas. Untung IG ku gak Mukaram. Iya, aku gitu. Ya bener. Dan ya nak jenengmu ya IG Mukaram gak ya bingung. Mukaram sapa? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Mohon maaf apabila live pada sore hari ini kurang sesuatu. Nantikan live Mas Sumapel Forum di minggu-minggu berikutnya hanya di mastumapel.com. Izin mengakhiri live-nya ya, Mas Mukaram. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih seru lagi. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.